Amin. Shalom. Pada waktu kita semua menyanyikan lagu Aku Bahagia tadi itu ya, semuanya rasanya lega, rasanya seneng luar biasa ya. Semua mau bahagia? Amin. Manusia selalu mencari kebahagiaan itu sampai berusaha dengan beberapa macam cara supaya bisa bahagia. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita bahagia. Di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita sukacitamu harus penuh. Amin. Kalau sukacita penuh pasti bahagia, tapi kenyataan dalam kehidupan seringkali bukan sukacita, ya, tetapi duka cita yang terjadi karena ya suasana hati, karena keadaan seringkali membuat kita jatuh di dalam kesedihan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kok bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Nah ini yang sulit. Bagaimana kita bisa bersukacita dalam segala hal? Sebetulnya tidak sulit. Kalau kita memang anak Tuhan, kita mau dipimpin ya oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti dalam kebenarannya. Saya yakin dengan iman, masalah sesulit apapun juga, kalau kita berjalan bersama dengan Dia, ada kekuatan. Kalau ada kekuatan itu ada harapan. Kalau ada harapan itu ada satu kebahagiaan yang Tuhan berikan. Orang yang paling susah itu kalau orang tidak ada harapan, betul nggak? Teman saya divonis kanker stadium 4. Stres dia, bingung. Tapi dokter ngomong sama anaknya, ya apa ini maksimum papamu ini 3 bulan. Maksimum itu katanya. Karena kankernya sudah menyebar stadium 4 itu berarti yang disebut stadium 4 itu bukan misalkan kena di lambung gitu, lambungnya bosok sampai nemen gitu stadium 4, bukan. Yang disebut stadium 4 itu dari lambung sudah menyebar kemana-mana, itu stadium 4. Dan teman saya ini sudah menyebar, jadi katanya di levernya itu ada kanker 3 sebesar bola tenis. Sapi roh hatinya itu, bingung saya. Sebesar itu semuanya, bengkak besar-besar semuanya. Dan dokter ngomong ini berat sekali. Wah, pada waktu itu dia satu keluarga kolaps, bingung ya. Tapi pada waktu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, setiap malam itu saya telepon dia, saya ajak omong dia, saya kasih kekuatan melalui, bukan saya, tapi Tuhan memberi kekuatan melalui firman. Ya, yang dulunya dia nggak mau baca, sekarang dia mulai baca. Pagi dia baca, pagi dia baca. Ya akhirnya jadi tenang. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini di kemo ke-12 kali menuju ke arah kesembuhan. Jadi apa namanya, yang di levernya itu yang dulu sebesar tenis, sekarang tinggal 1 sebesar bola pingpong. Dan dia mulai agak lega, agak enak, dan dia mulai bahagia. Ya, dan kebahagiaan itu saya cuma ngomong sama dia, bukan karena sakit itu disembuhkan kamu bahagia boleh, tapi yang satu, kalau itu saja nanti kamu akan terjadi kesakitan-kesakitan lain lagi. Tapi kebahagiaan yang harus kamu miliki adalah kebahagiaan absolut. Apa itu kebahagiaan absolut itu? Manusia itu mencari kebahagiaan, kalau saya golongkan ada 3 golongan. Maksudnya bukan golongan, ada 3 cara biasanya manusia mencari kebahagiaan itu. Jiwa manusia ini luar biasa ya. Jiwa manusia ini Tuhan kasih hikmat yang sangat luar biasa. Segala ciptaan, saya ulangi lagi ya, khotbah yang kemarin, segala ciptaan tidak ada yang dikasih serupa dengan gambar Allah, betul ya? Serupa gambar Allah itu dikasih hikmat, dikasih akal budi, dikasih kemampuan kepribadian untuk bisa melakukan segala sesuatu, mencipta, membuat dirinya bahagia, membuat dirinya rasanya bisa senang. Allah itu luar biasa, memberikan segala sesuatu kepada manusia yang sifatnya kamu hidup di dunia tapi kamu bisa merasakan di surga. Amin? Mau? Tuhan ngajar kayak gitu toh.
Kada waktu kita diajari berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Nah, itu kemarin sudah tak ajarkan loh, bagaimana bisa merasakan di bumi seperti di sorga. Siapa yang mau seperti itu? Mau ya. Cuma pertanyaannya ya, saya kemarin diskusi sama salah satu teman saya yang mau belajar teolog, saya ngomong, manusia ini ada dikasih sesuatu kekuatan seperti kayak kebal gitu ya. Kebal atau bebal saya tidak ngerti ya. Jadi ada sebuah cerita pada waktu zaman perang, zamannya Hitler itu, ada sekawanan orang Yahudi ditangkap, dimasukkan tempat satu kayak camp gitu, mau dihukum mati. Jadi dimasukkan sana, dikumpulkan, nanti ada beberapa gedung gitu, nanti ada gilirannya, setiap pagi itu dipanggil, ditembak, dipanggil, dimasukkan ruangan satu untuk dihukum mati. Pertama kali yang dipanggil masuk di sana itu sedih gak? Wah sedih gak karuan, takut ini pasti dihukum mati dia gini. Tapi ada kan buahnya ribuan orang itu. Ya dia nunggu itu kan pertama kali kan ketakutan, tapi lama-lama belum waktunya dia bisa ketawa-ketawa, bahkan bisa main bola. Ngerti maksudnya? Manusia itu aneh luar biasa tuh. Dia tahu dia akan dihukum mati, tapi dia bisa main bola, semantai gitu. Bisa seneng lagi gitu. Itu kayak apa itu? Itu satu hal yang Tuhan kasih kepada manusia. Kebahagiaan yang seperti itu. Tapi suatu saat saya yakin dia pada waktu tidur, sebentar lagi dihukum mati, dia susah lagi. Ya toh? Nah, manusia itu macamnya itu banyak luar biasa. Dan kebahagiaan manusia itu biasanya yang nomor satu dicari itu pasti ada hubungannya dengan duit. Pastilah, ya toh? Pasti kalau orang-orang itu ngomong kalau nggak punya duit nggak akan bisa bahagia. Betul? Betul, lo cok ngomong ndak lo ya. Duit ambil kapan nih? Ya. Betul. Tapi duit bukan satu hal yang pasti bisa membuat seseorang bahagia. Karena bahagia itu unsurnya bukan karena duit tok, ngerti? Duitnya banyak, benari dijak gegeran mbek bojoe, sumpek ndak? Duitnya banyak, anaknya gak karu-karuan, sumpek enggak. Karena kebahagiaan itu pasti bergantung dengan orang di sekitarnya, hubungan. Duitmu banyak luar biasa, miliatan. Tiba-tiba dipanggil dokter, dikasih tahu kamu didiagnosa kanker stadium 4. Ya apa? Masih bisa ketawa-ketawa? Masih bisa santai? Enggak bisa. Stres, bingung. Wah, duitnya makin banyak pasti makin bingung, makin menekan, bener nggak? Duitnya makin banyak, makin menekan. Waduh, ini nanti aku sebentar lagi mau dipanggil Tuhan, sudah stadium 4, dikasih tahu berapa bulan, padahal hartaku belum tak nikmati semua. Waduh, stres, gak karu-karuan, bingung. Dan dalam hal ini, firman Tuhan sudah kasih gambaran. Kalau kamu mencari kebahagiaan hanya yang sebatas itu saja, bodoh loh kamu. Pasti stres, pastilah. Sehebat-hebatnya kesehatanmu, suatu saat pasti ambruk. Sekaya-kayanya kamu pasti melarat. Enggak, belum tentu gitu loh. Kamu lahir kaya, mati tetap kaya bisa. Tapi meskipun kekayaanmu tetap sampai kamu mati, kamu tidak bisa jamin sebagai kebahagiaan dalam hidupmu. Itu pasti. Loh, firman Tuhan itu ngingetno loh. Nanti saya buka ayatnya. Mengingatkan, tetapi manusia itu karena dosa ya, senang mencari sesuatu yang sifatnya sementara, pokoknya seneng. Nah sampai sekarang lah coba dipikir, mulai dari pagi itu yang sifatnya sementara tapi yang membuat seneng itu apa? Tapi itu gak enak loh di tubuh, apa coba dipikir mulai pagi. Minum kopi gitu. Ya. Sudah dikasih tahu kalau minum kopi lambungnya sakit, tapi enak ini, tetap diminum aja gitu. Yang kencing manis, gak boleh gula, ya ibu ya masih sangu gula. Tahu ini sakit bisa, ngerti? Tapi masuk di sini rasanya tidak masuk, tidak enak, tapi bisa membuat tubuhnya rusak, sakit, tapi nggak bisa tahan, gitu loh.
Karena DOS, dosa itu. Itu dosa itu memberi satu kenikmatan yang sifatnya sementara. Orang rokokan, orang pakai minuman keras. Dia sadar kok orang kalau pakai minuman keras itu pada waktu minum pertama kali bisa mungkin enak. Kepalanya tak tahu apa. Tapi setelah itu pusing enggak? Pusing pasti. Enggak ada orang habis minum mabuk besok pagi bangun seger aku. Enggak ada, pasti kan telannya aduh tadi malam aku. Tapi dia mau kayak gitu itu. Sifatnya sementara semuanya. Hal yang dikejar dalam dunia ini enggak bisa membuat jaminan sebuah kebahagiaan. Dan orang yang paling memiliki itu semua, yaitu siapa? Di dalam firman Tuhan dikasih tahu. Salomo. Seorang raja yang luar biasa. Dia ngomong di dalam kitab Pengkhotbah dulu. Apa yang dia miliki semua itu dianggap sia-sia. Benar? Coba kita lihat Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 dan 2 dulu. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ya, ini salah satu raja yang namanya Salomo ini ya. Terus ayat 2. Kesia-siaan belakang kata pengkhotbah, kesia-siaan belakang segala sesuatu adalah kesia-siaan. Loh, orang ini orang yang sangat luar biasa loh ya. Kalau yang ngomong sia-sia ini orang frustasi ya. Orang nggak punya apa-apa, terus dia ngomong, alah punya duit itu percuma, sia-sia. Gak iso enak itu. Wah, jadi ketawain orang doh. Tapi yang ngomong ini orang yang benar-benar bukan pernah sampai dia ngomong itu dia masih memiliki kekayaan yang nanti kita sama-sama belajar. Yang tidak ternilai, tapi dia ngomong sia-sia. Mau percaya? Tidak percaya ya jangan percaya firman Tuhan. Ini satu kenyataan ini. Ya, satu hal terus kita ngomong iya. Kalau aku nanti kalau punya duit gak sia-sia, aku pasti seneng lah. Ya cobaan. Ya, kalau selalu kan hatinya kayak gini, ya sia-sia. Tapi nek punya duit enak kok, kan gitu tuh. Ya nek punya duitnya itu cuma hari ini punya duit dikit, besok tak punya, besok punya. Waktu punya dikit itu seneng, terus tak punya susah rasanya. Tapi kalau punya terus cobaan. Nanti kita lihat ini. Dan kita coba lihat ayat 12 sampai 18. Aku pengkhotbah dan raja atas Israel di Yerusalem. Sampai 18 ya. Kita baca dulu pelan-pelan. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ini jelas toh. Tanpa kita bisa merasakan sesuatu, pada saat kita menerima sesuatu dari Allah, dengan tidak bisa melihat dalam kacamata yang benar, itu cuma hasilnya menyusahkan diri kita, mempertahankan sesuatu yang kita punya tanpa bisa melihat dalam persepsi Allah yang benar, dengan arti bersyukur, itu akan menyusahkan kita. Pasti. Terus, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu ada kesia-siaan dan usaha menjaring angin, nggak ada yang bisa kekal. Terus, yang pokok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. 16, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Ini orang pinter, orang luar biasa. Ya. Terus, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal itu pun adalah usaha menjaring angin. Nggak ada gunanya. 18, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa yang memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Nah gitu kita goblok-goblokan aja. Ya jangan. Nah gitu kita nggak usah punya ilmu-ilmuan, ya jangan. Maksudnya bukan kayak gitu. Tuhan itu kan ngomong toh, dari awal kita kembali lagi. Kamu tak ciptakan sesuai dengan serupa gambarku. Kuasailah segala sesuatu yang aku ciptakan ini, tapi satu tidak boleh kan gitu toh. Untuk menguasai apa? Untuk memuliakan Tuhan.
Jadi kalau kamu menyimpang dari apa yang kamu punyai untuk memuliakan dirimu sendiri, kamu sia-sia. Karena kalau untuk diri kita sendiri, kita gak akan puas. Kita merasa paling the best, nomor satu. Sebelumnya sudah ada yang nomor satu. Dan nanti kita mesti ditinggal. Gak bisa. Apalagi kalau kita lihat yang Salomo ini. Kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 2, ayat 10 sampai 11. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Wih, orang ini luar biasa loh ya. Ya. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Jadi mata ini adalah sesuatu yang kita bisa mengingini sesuatu itu dari mata, ya toh. Mata melihat apa, kita baru kepingin apa. Bener ya? Mata ini luar biasa, nanti digambarkan kalau di dalam Matius itu, nanti kita sama-sama belajar, mata adalah pelita. Kalau sudah mata itu sudah gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Aku tidak merintangi mataku dari segala apapun yang dikehendakinya. Ini orang ini, pakai tuh, sampai apa? Istrinya 300, gundiknya 700. Tidak ada orang kayak gitu itu. Keinginannya dia aja sampai ngomong apa? Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Kepingin apapun, dia bisa, dia dapat. Tidak ada orang mentok kayak gini, ngerti? Ya, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Jadi kesenangannya dia itu terdapat dari apa? Keberhasilan yang dia lakukan, cuma itu tok. Tetapi apa coba kita lihat? Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Loh, ini sih ngomong ini bukan orang sembarangan, bukan orang on loh ya, bukan orang stres. Dia orang yang dikasih hikmat, ya, dikasih pengetahuan, mengerti segala sesuatunya, tapi dia ngomong sia-sia. Tapi kalau kita tidak mau nurut itu loh. Cuma kita ini bingung gitu toh. Loh, aku tidak nyari ini yang bisa membuat aku bahagia, aku nyari opo yang bisa membuat aku bahagia. Kan kayak gitu toh. Nanti kita sama-sama belajar. Ini kebahagiaan yang sifatnya materi dulu. Terus kita lihat sampai dengan ayat berapa tadi? 11. Kita loncat ayat 16 sampai 20. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang-orang yang berhikmat maupun dari orang-orang yang bodoh, sebab pada hari-hari akan datang semuanya sudah lama dilupakan dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Kamu mau luar biasa hikmatmu, kan mesti mati, game selesai, ujung-ujungnya di sana. Terus kalau kita lihat ayat terus kita baca dulu pelan-pelan. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Stres itu, ngerti maksudnya? Karena aku menganggap penyusakan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia ngomong kayak gitu lagi 18. Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Tidak mungkin lah mau punya barang segede apa, sekecil apa, kalau kita sudah meninggal, ya pasti dikasihkan ke orang lain. Ya, 19. Dan siapakah yang mengetahui apakah itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripaya dan dengan mempergunakan hikmat itu pun sia-sia. 20 cepat. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Ini orang paling top, bukan konglomerat lagi, ya. Nggak tahu kolong-kolong merat deh ya. Luar biasa, tapi dia ngomong apa? Sia-sia. Saya masih ingat, saya pernah ke Museum Neka di Bali itu. Itu orang kaya tuh, bener itu.
lukisan satu itu harganya miliaran. Lukisannya dia itu bukan satu, ratusan itu. Wah, kayak luar biasa. Barang-barangnya dia itu, waduh, masuk sana bayar 100.000. Tapi di semuanya itu yang saya kagumi ada sebuah tulisan. Itu tulisannya Pak Neka sendiri. Dia ngomong, kalau saya boleh hidup, saya minta hidup lagi untuk menikmati hal ini. Ngerti maksudnya? Nanti dia itu nggak bisa, dia mau ya akhirnya itu sama saja kan kecewa gitu loh. Sak mentok-mentoknya dia pasti nanti akhirnya dipanggil gitu. Yang ngomong seperti itu. Coba kita lihat ayat yang ke 24 sampai 26. Pengkhotbah tadi. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa itu pun ada dari tangan Allah. Terus, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Ini dia sadar sekarang mulai ya. Terus, karena kepada orang yang dikenangnya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenang Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, jika tidak kita arahkan kepada Allah, kembali lagi kepada tujuan Allah menciptakan manusia, diberi serupa dan gambarnya, sia-sia. Itu pasti. Kalau saya dengar ini, jadi kita harus apa dalam hidup ini supaya bahagia? Kan konkretnya seperti itu toh. Tapi kenyataannya kan tadi saya ngomong, kalau nggak punya duit ya stres, bener nggak? Bener toh? Alah toh, anaknya apa? Bingung semua. Apalagi firman Tuhan nggak pernah menjelaskan hal itu. Seolah-olah kalau kita cinta Tuhan, Tuhan berkati, dalam hal berkat itu mesti apa? Duit. Karena seolah-olah yang bisa membuat manusia bahagia itu duit. Apalagi dalam perjanjian lama, bangsa yang setia, bangsa yang taat, bangsa yang menyembah, diberkati dalam arti apa? Dikasih kehidupan yang makmur, duitnya banyak, segala sesuatunya jadi gemuk, apa semua seolah-olah kayak gitu toh. Nah, terus kita bayangkan seperti itu terus. Padahal dalam perjanjian lama itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal berapa saya lupa. Kalau semuanya itu tidak dipandangkan kepada Kristus, kita baca dalam perjanjian lama itu kita jadi gelap. Penafsiran kita menjadi salah. Karena perjanjian lama itu semua menuju kepada diri Kristus. Iya, memang dalam perjanjian lama pengertiannya bangsa ini harus taat, setia, Tuhan jagai, Tuhan berkati. Pada waktu itu konteksnya jelas. Pada waktu itu, ya pada waktu perjanjian lama, Allah belum datang di dunia. Semua bangsa menyembah kepada macam-macam ilah, bunganya ilah-ilahnya. Tetapi Allah yang benar, Allah yang hidup ingin menyatakan dirinya, aku ini loh. Allah yang berkuasa, aku ini loh. Allah yang mampu memberikan segala sesuatu. Nah, untuk menunjukkan itu, melalui seorang yang masih belum mengerti, dia tunjukkan melalui apa? Berkat-berkat yang seperti itu. Tapi Yesus sudah datang di dunia, sudah memberikan hidup bagi kita. Tujuan daripada itu semua, supaya orang bisa mengakui, gitu, bahwa Allah yang benar, Allah yang hidup adalah Allahnya bangsa Israel. Itu semuanya menuju kepada apa sih tujuannya? Diri Kristus. Tapi itu pasti dipegang aja. Tentang Maliaki dipegang kayak gitu terus. Kasih 1/10, nanti Tuhan kasih 1/10 berapa lebih banyak. Sampai sekarang dipegang seperti itu. Terus Yesusnya di mana? Tujuannya ibadah ini apa? Tujuannya memberi apa? Padahal sama Tuhan Yesus dikasih gambaran toh. Memberi yang benar itu apa? Menyembah yang benar itu apa? Dengan roh dan kebenaran memberi itu kayak apa? Aku juga bukan melihat jumlahnya, tetapi aku melihat hatimu. Ngerti maksudnya? Kamu memberi karena kamu mengasihi aku. Kamu memberi karena kau sadar, gitu loh. Nah, ini sudah dijelaskan dengan baik.
Dihantam kan seperti tadi pagi saya dengarkan sebuah khotbah ya kayak gitu. Buka kitab Mazmur dihantam kayak gitu. Bangsa Israel itu menjadi luar biasa. Satu, mempertahankan imannya. Kalau kita mempertahankan iman, pasti kita diberkati. Siapa bisa mempertahankan iman? Iman itu pemberian. Amin. Iman itu anugerah. Namanya anugerah itu apa? Diberi. Kita itu cuma melihat apakah kita sudah menerima anugerah itu apa enggak dalam hidup kita. Apakah kita ini benar-benar memiliki iman yang benar enggak. Itu loh. Bukan mempertahankan iman kaya opo wae. Bangsa Israel taat, setia sehingga mereka diberkati luar biasa. Enggak baca Mazmur 73 itu. Orang fasik yang menghujat Tuhan yang apa? Diberkati enggak? Diberkati. Nabrak enggak karu-karuan gitu loh. Padahal tujuannya kan juga seperti itu. Sehingga orang masih tetap ke gereja tujuannya aku bahagia, yakin teguh. Tadi itu Yesus apa? Kepunyaanku. Jangan ngomong Yesus diganti aja. Duitku kepunyaanku. Aku diberkati. Duitku banyak, aku bahagia. Tidak usah Yesus. Karena tidak ngerti Yesusnya di mana, betul toh? Itu yang ditekankan gereja-gereja sekarang. Banyak yang kayak gitu. Kasihan deh lu. Orang yang murah hatinya. Maka mendapat kemurahan dari Allah. Murah hati dipikir apa? Suka ngei duit. Nek kita suka ngobel duit, dum-dum duit, maka Allah ngedumi kita lebih banyak. Selalu jual beli gitu loh. Padahal murah hati itu apa? Memberi pengampunan. Dikasih tahu di ayat sesudahnya. Betul enggak? Ada seorang hakim yang kemarin saya jelaskan loh. Seorang hakim yang mengampuni seorang yang dosanya itu apa? Utangnya itu banyak luar biasa yang kalau dihitung itu berapa triliun yang nggak bisa dibayar. Tapi ada seorang pengkhotbah sekarang, rasanya tidak masuk akal, tapi sekarang jadi masuk akal. Ada orang korup sampai 1.000 triliun nih, bodoh gitu loh. Kalau dulu itu dihitung 10.000 talenta itu kalau dihitung sama orangnya, katanya itu hampir berapa triliun gitu. Sekarang masih ada sudahan. Dan ada orang yang utang sama dia cuma satu dinar, itu bekerja cuma 1 hari, berarti cuma sekitar bayaran 100.000. Itu orangnya dipukuli, tidak jahat ini, dihukum tidak karu-karuan karena dia tidak pernah mengampuni, memberi pengampunan, padahal dia sudah menerima pengampunan. Itu mengajarkan apa sih? Kita ini sebetulnya hutang sama Allah berapa? Sesuatu yang nggak mungkin bisa dibayar dengan kekuatan kita. Kalau kita menerima anugerah pengampunan, dosa kita sebesar apapun juga diampuni, kita masih tidak mau mengampuni orang lain. Sehingga Tuhan ngomong apa di ayat yang lain? Kalau kamu masih ada satu kepahitan, jangan datang di hadapanku. Selesaikan dulu. Kalau kamu mau ibadah, betul tak? Ada hubungannya di situ. Bahwa dia ngomong kemurahan, kalau orang yang murah hatinya, suka memberi, apalagi memberi ke gereja, apalagi memberi kepada pendetanya. Maka dia akan diberkati, dia kasih contoh, ada pengusaha, tergerak hatinya memberi, wah usahanya digede-gede, no. Setan itu. Buat apa ke gerejaku Gunung Kawi aja, bener tuh? Dulu mama saya ya ke Gunung Kawi, waduh. Dikasih kembang Gunung Kawi, ini tasik saya pasti ingat itu. Di Masoro di tempatnya, sorokannya duit kalau di toko. Taruh sana, cek no mandak begini. Akhirnya dibuang kok itu. Ya itu orang yang salah. Ya, saya teruskan lagi. Terus kalau kita lihat kayak gini, gitu, seolah-olah kayak apa? Yang bisa membuat kita bahagia apa? Apalagi kalau kita lihat ayat ini, serem nambahan. Di dalam perjanjian baru kita tidak ngerti, kita buka di dalam Matius pasal 16. Ayat 19 sampai 24. Kalau disalahartikan, kita jadi ekstrem ke kiri ke kanan nanti nambahan. Apa coba kita lihat?
Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Terus, loh kok 16 sih? Ayat asal 6. Pasal 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Wah, ini serem ini kalau ini. Tadi kita tidak boleh kedunian ya. Ini ditekankan lagi karena kedunian itu tidak bisa membuat kita bahagia, gitu. Dan ini dikasih tahu. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Ingat ini, saya tidak mau mengekspos di dalam sejarah perjanjian, sejarah penulisan ini, keadaan pada waktu itu, kenapa kok digambarkan gini-gini, nggak usah, terlalu lama. Saya cepatkan aja dengan satu pengertian, saya singkatkan nanti. Terus, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya mau masuk sedikit kok. Di sorga, yang membuat kita senang itu apa? Coba kita renungkan sebentar. Yang membuat kita senang itu apa di sorga? Di sorga itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada susah, terus apa lagi? Apa lagi coba? Di surga itu wis pokoknya enak toh, itu toh. Ya. Jadi tidak ada masalah, surga itu enak toh, sehingga mau di surga. Kalau di neraka, wah sakit, dia apa? Disiksa, gitu, dibakar, terus dia apa lagi? Macam-macam. Kalau otak kita mulai jalan, manusia ini ya, dikasih satu keistimewaan yang sangat luar biasa sama Tuhan, ketabahan. Coba kita mikir secara psikologi, ada orang kakinya ketabrak putus dua. Pertama kali ketabrak susah enggak? Susah pol, gitu. Dulu pakai kaki, sekarang enggak punya kaki, bener ya? Tapi kalau sudah berjalan 10 tahun masih susah? Biasa. Ayo kamu tajak, pikir-pikir sekarang. Kalau di neraka, benari disiksa sampai kekal, ya toh? Disiksa kekal toh? Yang kakinya dipotong, terus yang dibakar, terus. Tapi kalau sudah sampai kekal, selamanya kena kayak gitu, susah. Woi, ini biasa kok, ngerti maksudnya? Ya biasa, mau apa lagi gini, orang kayak gitu tuh, kayak seperti tadi, mau dihukum mati, dia tahu dihukum mati, tapi kalau sudah berjalan terus, jadi biasa, ngerti maksudnya? Orang pertama kali ditinggal suaminya apa istrinya, rasanya sama-sama mau mati enggak? Tapi kalau sudah berjalan 3 tahun, ojo ngomong mau mati, cokot semut aja gadel kabeh. Itu manusia. Apa yang membuat kita susah di neraka? Apa yang membuat kita senang di surga? Kalau di surga kita yang membuat kita senang, kita pikirkan seperti di bumi, gak ada masalah, gak ada. Salah. Di surga itu yang membuat kita senang itu apa? Rasul Paulus ngomong apa sih? Ojo mikir dewe. Cari oleh firman Tuhan gitu loh, yang membuat dia senang itu apa? Dulu dia cuma melihat bayangan, sekarang dia melihat Allah langsung. Ngerti maksudnya? Dia bisa merasakan kemuliaan Allah langsung. Itu yang membuat dia suka citanya penuh. Amin. Sekarang kita di dunia ini harusnya kita sudah bisa seperti itu enggak? Enggak bisa, tetapi kita dikasih satu kekuatan, kemampuan untuk bisa melihat hal itu dengan bayang-bayang, itu sudah luar biasa. Tapi sekarang, ojo ngomong bayang-bayang, bayang-bayangnya keliru gitu loh. Manusia itu berusaha seperti itu semuanya.
Baca ayat ini. Ya toh, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga ngenggat dan tekarat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Terus kita baca terus saja dulu. Sampai 24 ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita tidak boleh ke dunia, terus kita kalau nggak ke dunia kita apa? Ke surga gitu. Kerja itu ke dunia enggak? Kepingin punya rumah itu ke dunia enggak? Kepingin punya mobil itu ke dunia apa enggak? Kepingin punya mobil 10 itu ke dunia apa enggak? 100 ke dunia apa enggak? Oh, ke dunia itu enggak boleh. Ya salah. Orang kalau jual mobil, masa aku jualan mobil cuma mobil 3 lah, wis. Enggak usah sampai 100. Coba kita mulai pikir artinya ini apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini ayat ini dipegang ya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terus, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Berarti apa? Cara kita memandang, ya, cara kita memandang dalam hal materi, menilai. Kalau kita menilainya itu salah, maka kita gelap seluruh hati kita. Menilai sesuatu salah, itu gelaplah hati kita. Nanti kita sama-sama akan belajar. Betapa gelapnya itu, ya. Terus 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Benar ya? Gak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Prakteknya kayak apa ini? Gak boleh mengabdi kepada Allah dan mengadah Mamon. Kayak apa? Kira-kira kayak apa? Ini aja yang saya tekankan. Gak boleh mengabdi kepada Mamon atau salah satu. Kalau mau mengabdi kepada Allah, Allah tok. Kalau Mamon, Mamon tok. Jadi kayak apa caranya kita? Kita ngambil jalan tengah. Tetap ya Mamon ya Allah. Toh kan nanti ke gereja minta ampun sama Tuhan, ya dikasih pengampunan. Keluar dari gereja, kesenangannya kita kan Mamon. Jadi kalau mau nyolong-nyolong titik, mau apa-apa titik, pokok dapat Mamon kan nggak apa-apa. Nanti minta ampun lah lagi. Kenyataannya kan kayak gitu dalam pikiran kita tuh. Jadi kalau kita yang dimaksud ayat ini kayak apa sih? Cara pandang kita kepada Mamon itu kalau sampai salah, gelap seluruh hati kita. Artinya apa? Kalau sampai harta benda itu dijadikan sesuatu yang penting dalam hidup kita, yang membuat kita bisa bahagia, itu harta benda gelap seluruh hidup kita. Karena gak bisa, tadi dikatakan di dalam Amsal, pengkhotbah jelas sekali bahwa harta benda itu tidak bisa membuat kita bahagia. Kalau itu jadi barometernya kita, maka kita tidak bisa bahagia. Kita pasti gelap mata kita, stres mata kita. Nah, cuma penilaiannya bagaimana kalau kita mau menilai bahwa aku betul-betul tidak berjalan mengutamakan Mamon dalam hidupku. Caranya kayak apa? Supaya kita bisa tahu toh, kan bahaya toh ini. Bahaya enggak? Kalau kita mengutamakan Mamon daripada Allah, itu gelap seluruh tubuh kita, betul toh? Bahaya toh? Tadi sudah dikasih gambaran seperti Salomo, ya, wah sia-sia semuanya. Cuma caranya menilai apa? Bahwa kita mengutamakan Allah daripada Mamon, kayak apa? Oh, aku pelayanan loh, bener toh? Aku sungguh-sungguh ke gereja loh, aku belajar firman loh, aku apa lagi? Oh, aku kalau disuruh milih ke gereja sama hari ini main ke PT, saya nggak mau, aku lebih nomor 1 ke
Gereja lo. Apalagi? Kalau mulai mikir itu coba apa lagi? Itu berarti nomor satu kan? Allah. Kan kayak gitu toh? Betul nggak? Ayo. Agama lain juga kayak gitu enggak? Bahkan dia lebih luar biasa daripada kita. Benar tuh? Jadi yang dimaksudkan ini kayak apa? Cara menilainya kayak apa? Bahwa kita ini lebih mengutamakan Allah daripada mamon ya apa? Waduh. Saya belajar dan saya baca buku-buku, saya kaget aku. Aku minta ampun sama Tuhan langsung. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kebahagiaan itu kan perasaan toh. Rasa toh. Ngerti ya? Ya, saya sekarang mau coba kita mau nguji. Pada waktu tokomu rame, pada waktu gajimu dinaikkan, pada waktu usahamu naik, kesenanganmu kalau kamu nilai dari 0 sampai 10, kamu kasih nilai berapa? Kesenangannya itu loh, gitu. Biasanya buka toko cuma dapat duit 1 juta gitu, tiba-tiba dapat 100 juta. Senangnya apa? Ya, bayaran 10 juta, tiba-tiba dinaikkan 100 juta, pulang bisa, wah, ya toh, nandak karu-karuan gitu ya, joget-joget ya, ya, terus apa lagi? Sakit, kayak saya kemarin itu dituduh katanya kanker usus, waduh takut, wah susah, bingung. Terus akhirnya setelah di kolonos gastro, tidak ada apa-apanya, bisa guyu-guyu dewe gitu. Wah, bilangnya makan, wah seneng gitu. Di pabrik biasanya ketemu sama anak buah yang ngokong gitu, kudu ngamuk, sekarang sama mukanya dia lucu gitu. Ya jadi ngamuk gitu. Bahagia gitu, gitu. Aku bahagia, langsung nyanyi kayak gitu ya. Yakin teguh. Ngomong-ngomong Yesus, apa? Yesus abadi kepunyaanku kualik. Tubuhku sehat kepunyaanku. Coba dinilai berapa? Jujur lo ya. Nggak usah ngomong tapi nanti malu. Kira-kira kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kebahagiaan-kebahagiaan yang saya sebutkan tadi, kalau ada nilai 0 sampai 10, kamu kasih nilai berapa? Ngomong dulu yang jujur. Enak tapi tak ulangi lagi. Supaya dia jelas. Jika kebahagiaan itu yang kamu peroleh dari materi, gaji naik, apa-apa naik-naik semua, itu kalau kamu kasih nilai 0 sampai 10, seumpama JP pulang ke rumah bawa duit yang biasanya cuma mungkin ya 500.000, tiba-tiba bawa 50 juta, wah aku dapat ini, waduh, JP berat kayak gitu digendong sama Wida. Bisa teriak-teriak luar biasa. Ya, nilainya berapa? 0 sampai 10 dikasih nilai berapa? Cok ngomong 10 lah, sungkan lah. Mungkin nilainya 9,9999. Dibandingkan saat kamu menerima kebenaran firman Tuhan dan kamu mulai ngerti siapa itu Tuhan dalam hidupmu. Kebahagiaan yang kamu terima itu kamu kasih nilai berapa? Kalau 0 sampai 100. Paling dari 0, 1, 2, 3, wis, stop. Stop. Itu loh. Sehingga kalau orang yang seperti gitu mau buka rahasia firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau merasakan Tuhan baik, itu tidak pernah dirasakan. Tetapi kalau kita mulai merasakan, yes Tuhan, waduh aku mengerti, ini Tuhan kau baik, aku bahagia, waduh Tuhan, wis. Guyu dewe itu terjadi pada salah satu murid saya dulu. Pada waktu dia disingkapkan, dia tahu Yesus Tuhan yang menolong dia, yang memberikan keselamatan bagi dia. Saya masih ingat kesan itu dan dia sampai sekarang jadi seorang pengkhotbah. Dia datang kepada saya, nangis, saya dirangkul, dia ngomong Tuhan baik, entah itu pura-pura apa saya nggak ngerti. Pokoknya aku yakin pada waktu itu dia menerima satu sukacita yang luar biasa. Amin. Dan dia ngomong, aku nggak pernah mendapatkan sukacita kayak gini.
yes, tidak pikiran apa-apa. Mulai besok dia rasanya, waduh. Tapi cuma umur jagung itu apa katanya? Pepatah apa? Nggak ngerti apa cuy jagung tahu apa ya. Canggele jagung tahu ya apa ya. Makmun sama Allah, itu cuma kayak gitu loh. Jadi kamu jangan bangga, aku itu mengutamakan Tuhan loh. Pagi bangun pagi, mau main musik aku persiapkan semuanya, gini semua. Agama semua seperti itu. Aku lebih taat loh, toko tak tutup. Ini aku enggak mau mamun aku. Aku mau gak butuh duit aku. Lah iya dia tahu. Tutup sehari besok jentuk di akhir, bener gak? Aku gak ngutamakan mamon aku. Aku memberi persembahan itu loh. Banyak luar biasa. Ya wong duitnya sudah banyak. Ya enggak apa-apa. Tapi barometernya kalau kita mengutamakan Tuhan melebihi apapun juga. Pada saat kita menerima kebenaran firman Tuhan dan kita tahu itu satu kebenaran yang betul-betul. Dan kita mulai mengerti kebenaran itu dan kita sukacitanya itu melebihi apapun juga, itu kamu utamakan Tuhan. Amin. Amin. Pernah terjadi itu dalam hidup Anda? Sehingga digambarkan apa sama Tuhan? Seperti rusa yang merindukan air. Rusa itu dek nyari air, dia dapat itu senangnya luar biasa. Seperti juga apa? Coba kita lihat. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dia bisa melihat satu sukacita yang luar biasa saat dia bisa mengerti siapa itu Allah dalam hidupnya. Amin. Sehingga apapun juga dibandingkan dengan itu tidak ada bandingnya. Sehingga digambarkan seperti, ya ini kan gambaran loh ini. Gambaran tuh, mosok orang ketemu terus dijual semua barangnya. Enggak, cuma ini sebuah gambaran, satu kiasan ya. Satu gambaran, satu perumpamaan. Supaya orang ini betul-betul mengerti. Sekarang kita ngerti toh. Kita mulai menilai hati kita ini. Aku ini mamon atau Allah. Ojo sombong lah, titik-titik. Wih, pendeta itu. Ijik senang mamon itu. Montori jek api. Apa pendeta montori api gak oleh dah. Sepatunya ae lho ono piro. Mosok pendeta suruh pakai sandalan tok. Pendeta itu kayak apa? Masih seneng kayak gini. Enggak apa-apa. Tapi kesenangan itu semua dibandingkan, kan kamu nggak tahu tuh, saat dia bisa menerima kebenaran itu dia sukacitanya saat berapa. Itu ditinggalkan semua. Itu menjadi barometer saya. Saya nangis kok kemarin. Tuhan terima kasih Tuhan. Kamu masih memberi ukuran kepada diri saya. Jangan dikira saya enggak khawatir, saya khawatir loh. Benar, saya ini khawatir sama diri saya sendiri. Saya ini mengutamakan mamon atau mengutamakan Allah. Karena saya orang yang antik loh, sungguhan. Kita semua padahal antik enggak? Kesenangannya kita ini macam-macam loh. Antik loh kita. Saya senang audio. Saya beli audio itu sampai enggak main-main. Saya hitung itu kayak orang edan. Teman saya ngomong, kamu mau jualan audio dah. Audio saya itu lebih dari 40 set. Saya mikir, aku ini tentang Tuhan tak kayak gini. Suatu saat, saya bisa rasakan semuanya. Kalau saya sudah mau menyampaikan firman Tuhan, api-api film yang saya lihat, enak-enak musik yang saya lihat, waktunya tak tutup. Karena saya menyelidiki firman Tuhan itu jauh lebih nikmat dari apapun juga. Kesenangan boleh? Boleh. Hobi boleh? Boleh. Kamu mau punya harta seperti Salomo? Boleh. Ayub dikasih harta segitu banyaknya, ngasih siapa? Allah. Boleh? Boleh. Tapi barometernya dulu.
Kamu ngutamakan Tuhan apa enggak? Kalau enggak ngutamakan Tuhan, yang susah siapa? Kita dewek. Bawa audiomu punya audio yang harganya 1.000 miliar. Sia-sia. Tadi itu loh, siapa yang ngomong siapa? Salomo. Kamu punya istri secantik apa? Mukanya mungkin sekarang dipoles sampai kayak metu kocoy. Bawa pergi Korea, bawa di mana? Sia-sia. Gak bisa membuat kamu bahagia. Hanya lagu tadi loh. Gak salah yang menciptakan lagu itu orangnya buta. Masalah. Tapi dia bisa menciptakan itu karena dia bisa melihat Yesus dalam hidupnya. Amin. Aku bahagia. Pada waktu saya ada saksian itu saya dengarkan, saya nangis. Wih, orang ini luar biasa ya. Orang buta loh sejak lahir. Saya bisa bayangkan orang buta, orang ini ya bisa merasakan segala sesuatu karena dari matanya tuh. Kalau enggak mulai kecil enggak tahu kursi itu kayak apa, bisa nikmati dah kursi itu ya apa. Mau dikasih sofa yang wapi, dia enggak pernah lihat sofa. Sama dikasih duduk di atas batu, dia enggak pernah lihat batu. Tapi dia bisa ngomong bahagianya bersama Yesus itu kalau bukan satu anugerah enggak bisa. Amin. Luar biasa loh Tuhan tuh. Saya pernah dengar seorang pengkhotbah, seorang tunanetra yang dari lahir pijet itu ya. Kayak apa caranya? Saya tahu iki dengkul iki dipijet kayak apa. Gitu, ini padahal dia tidak pernah lihat dengkul loh, gitu. Tangan ini kayak apa, dia bisa pijet semua. Nah, sekarang kita bisa melihat. Dari sini kita sadar sekarang tuh bahwa apapun yang kita cari dalam dunia ini tanpa Yesus nggak bisa. Dan ini nyata loh. Sudah dikasih gambaran seperti ini, tapi manusia macam-macam. Manusia itu yang sudah mentok kaya luar biasa ya, dia tidak ada kepuasan. Dia mencari kepuasan dengan kekuatan dirinya dengan cara apa? Dia ingin menjadi seorang yang memberi. Bill Gates ya, itu memberi bukan miliar tapi billion dolar. Saya baca itu. Dia kasihkan uang itu semua, luar biasa. Bahkan dikatakan ada orang yang rela mati, sampai diceritakan tuh dalam film-film itu, Romeo and Juliet, sang pengintai itu tuh mau mati bagi seseorang. Wah, dikira dia bisa bahagia. Enggak. Firman Tuhan sudah kasih semua gambaran itu semua. Dalam 1 Korintus pasal 13, ya digambarkan ayat yang ketiga. Ada orang yang begitu baiknya sampai mau memberi segala sesuatu hartanya. Benar gak? Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku itu dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu apa? Kristus. Ngerti maksudnya? Bukan kasih-kasih seperti Romeo dan Juliet itu, bukan. Gak ada artinya itu semuanya, gitu loh. Gak ada nilai kekalnya. Kalau itu kita miliki, kalau gak ada nilai kekalnya, kita tidak akan bisa sukacita. Jadi segala sesuatu harus kita arahkan kepada diri Kristus. Salah? Rugi? Enggak. Kalau itu rugi, kalau itu salah, ya. Musa sebagai seorang pangeran, dia nggak mau turun sebagai rakyat jelata. Dia tetap jadi seorang pangeran, bukan enak, ngerti maksudnya? Dia lakukan itu untuk mau jadi seorang rakyat biasa, mau jadi seorang gembala, karena dia tahu dia lakukan itu sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Kita aja jadi pangeran opo, kancil lah. Belum apa-apa, kita merasa aku kalau punya ini, kalau aku mampu menjadi seorang yang ini, aku pasti bahagia, aku dihormati orang. Salah. Salomo itu ngomong, kamu makin punya, makin berpengetahuan, sia-sia kamu makin susah nanti. Loh, dikasih tahu kayak gitu loh, tapi kita ini tidak mau ngerti. Tetep aja daplok, ngerti ya? Lucu ya manusia ini ya. Mau percaya sama Tuhan? Mau. Mau cinta Tuhan? Mau. Tapi tidak diomongi? Ngengkel. Waduh, bangsa Israel itu apa namanya? Bebal. Kita gak bebal apa? Bebel. Gembel, iya.
Kita jauh lebih bebal. Hari ini kita dikasih tahu kok. Kamu itu bebal. Tapi kita masih kayak, enggak, aku ini cinta Tuhan. Cinta apa ya? Gitu loh. Dibujui sama, apa namanya? Pemberita-pemberita firman yang salah. Seolah-olah kalau kita berbakti sama Tuhan, cinta Tuhan, itu sifatnya cuma bersifat agamawis. Kita taat ini, tapi tidak mau tahu siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada rasulnya Yohanes di dalam kitab Wahyu jelas sekali toh. Kamu kira kamu kaya, kamu kira kamu apa? Padahal kamu itu miskin. Kamu kira kamu sudah beragama seperti gini, kamu siap mati untuk aku, kamu gini. Padahal kamu kehilangan kasih mula-mula. Loh, cedablek kayak manusia itu. Saya heran saya. Tidak ngerti saya. Saya pun tidak ngerti sama diri saya. Tapi saya mulai mau ngerti siapa itu Tuhan dalam hidup saya. Saya mau belajar. Jadi surga itu apa? Senangnya di surga itu apa? Di surga itu bisa senangnya apa? Ojo kayak mereka loh ya. Mau di sana ketemu sama bidadara. Nanti dilayani sama bidadara. Bidadaranya kayak siapa mungkin? Yang laki dilayani bidadara, yang perempuan dilayani sama bidadaru. Piye ini? Di surga itu senangnya apa? Saya lihat di dalam kitab Wahyu, di surga semua cuma menyembah. Pasti gak makan nyembah terus. Artinya apa sih itu? Cuma sekilas kalau kita mau tahu. Di surga kita bisa berinteraktif dengan Allah. Satu kebahagiaan. Amin. Kalau di neraka putus, nggak bisa hubungan dengan Allah. Itu yang membuat kita mati sengsara, tidak ada harapan. Sengsara luar biasa, tidak ada harapan. Saya ada satu baca buku yang sangat luar biasa. Di neraka itu digambarkan orang jatuh di jurang. Paling bawah. Nggak ada tempat untuk bisa dia naik lagi. Nggak ada kayu, semuanya licin. Nggak bisa, nggak ada harapan. Dia sendirian di sana. Itu kesengsaraan yang luar biasa, tidak ada harapan sama sekali. Kalau di surga ada pengharapan terus bersama dengan Allah. Sehingga kalau kita lihat di dalam khotbah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 3, itu jelas-jelas luar biasa itu. Kita mau bahagia dikasih tahu tapi kita tidak ngerti. Nah sekarang ini loh, untuk bisa menjelaskan Matius pasal 5 ayat 3, itu saya jelaskan tadi loh, sak dowoy kayak gitu itu loh. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Untuk bisa menjelaskan ini, kalau dulu kan cuma gampang toh, miskin itu berarti berharap sama Tuhan, gitu loh, ngerti maksudnya? Tapi sekarang kita mulai mengerti, kenapa kok kita berharap? Kenapa kita bersama mersatukan Tuhan dalam hidup kita? Dalam hidup ini loh, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu bukan melarat dalam hal materi, kagak mikir duit toh, langsung semua dihubungkan sama duit. Padahal miskin itu digambarkan seperti seorang siapa? Janda Sarfat itu loh, ngerti maksudnya? Yang ketemu sama siapa? Ayo, siapa ayo? Elia, ya toh? Dia ngomong kayak apa? Aku punya makanan ini, tapi setelah aku makan besok aku mati. Karena apa? Dia tidak ada harapan. Dia tidak ada harapan, bukan tidak ada harapan. Dia tidak ada sesuatu yang bisa dimakan lagi. Dia harus bergantung penuh gitu loh. Itu miskin. Nah, kita katakan berbahagia yang miskin di hadapan Allah. Yang hidupnya betul-betul bergantung sama Allah. Kita mau bergantung sama Allah, tapi tidak mau belajar firman, tidak ngerti. Bergantung ke apa carane gitu loh. Aku bergantung sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu kayak gini tau. Yes, seneng aku itu tau. Bergantung cuma, wis pokoknya aku bodoh nekat bergantung. Ini apa caranya gitu loh. Kamu mau tak bergantung kayak gitu, kawin bodoh sama bergantung gitu. CP sama Wida, aku bergantung sama CP. CP kerjanya apa? Garu. Masa depannya CP ini apa? Garu. Tapi aku mispelok CP aja, gedeng gitu namanya. On namanya, ngerti ya Bu? Mau bergantung sama Tuhan, itu karena harus tahu siapa Tuhan. Caranya kita tahu sama Tuhan apa? Belajar firman. Setelah kita dikasih tahu, aku seperti ini, aku seperti ini. Waduh, aku bergantung dengan Allah yang tidak membuat aku salah. Keyakinanku ini betul, itu membuat kita senang enggak?
Harapanku betul ya kepada Allah yang betul-betul bisa menjamin hidupku. Amin. Dia yang memberi pengharapan kepada aku. Meskipun aku seperti ini, seperti aku tidak takut. Itu ngomongannya pemazmur itu loh, Daud. Kita lihat ya. Kita sering dengar nyanyian, lebih baik di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi di tempat lain di Sanglila lebih enak itu. Tidak ngerti sebabnya. Kita lihat Mazmur pasal 84 ayat 10 ya. Hati-hati nanti salah itu. Karena saya lihat di apa? Ya, sebab lebih baik 1 hari di perantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jelas. Benar-benar menikmati bersama dengan Tuhan. Orang tidak akan bisa menikmati Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan cuma sebatas materi yang kita inginkan. Aku mau kenal Tuhan. Bagaimana caranya aku supaya bisa kehidupan materiku terpenuhi? Salah itu. Allah itu roh. Dia memiliki satu hal yang tidak mungkin terpikirkan oleh kita. Sehingga pada waktu disikapkan, waduh, seperti ini dah. Waduh, seperti ini. Itu satu sukacita yang tidak bisa kita peroleh dari apapun juga. Mau belajar di sana, mau murid di sana, sukacitamu penuh. Kalau enggak, tidak bisa. Ya, Daud itu bisa ngomong kayak gitu karena apa? Dia sadar. Padahal yang ngomong, iya kalau yang ngomong ini gembel, gak punya duit apa ya lebih baik di dekatnya gereja dapat duit, dikasih ceper-ceperan sama orang-orang daripada di luarnya keleleran gak karu-karuan. Yang ngomong ini seorang yang namanya raja, lu ngerti maksudnya? Mental-mental raja, dia bisa ngomong kayak gitu karena dia betul-betul merasakan sehebat-hebatnya yang dia miliki semuanya dibandingkan dengan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Terus dia ngomong lagi di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini jangan dipegang pada waktu kita tidak punya duit. Ini diimani, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dia pasti memberikan aku. Dia membaringkan aku jadi tenang. Dia gini-gini. Aduh, pendeta kayak gitu, padahal bukan kayak gitu. Situasinya Daud pada waktu itu, dia dikejar, mau dibunuh. Orang kan ketakutan, tapi dia tenang. Jika dia ngomong apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena dia yakin, dia percaya Tuhan menyertai dia. Buktinya apa? Dia ngomong apa? Gak lihat sampai ayat 4. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan betul-betul Daud digeletak di lapangan sepak bola gitu, bukan. Tapi dia benar-benar merasakan itu terbuka, tapi dia tenang semuanya. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia ayat yang keempat ya kuncinya. Coba kita lihat ketiga. Yang menjadikan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Terus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab besertaku gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia selalu tahu di mana hidupnya berada, dia bersama dengan Allah. Membuat dia tenang. Kita kayak gitu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, seberat apapun juga, itu tidak akan lepas dari kuasa Allah. Dia ada dengan kita. Dan ayat-ayat lain itu mendukung. Kalau dia memberikan anaknya kepada kita, masakah dia tidak memberikan segala sesuatu bagi kita kalau pada saat kita kekurangan? Amin. Cuma tugas kita yang harus kita kerjakan. Yang gak kerja ya gak makan. Ya kerja gitu toh loh. Kalau kamu sudah kerja, kamu masih menerima kesulitan, apapun juga berusahalah. Gak boleh putus asa. Tuhan kasih jalan. Amin.
Itu jelas sekali. Gambaran-gambaran yang Tuhan berikan bagi kita itu akan membuat kita sukacita enggak? Sukacita karena apa? Ada satu pengharapan, ada satu kepastian. Kalau kita tidak ngerti seperti itu, ayat-ayat itu dibaca cuma sebagai apa? Bacaan, tidak ada artinya. Coba kalian mengerti dengan baik. Yang dulunya kita, aduh aku cepet ini, aku sorok gini. Baca ini kita mulai, oh yes Tuhan, aku tahu. Kalau ini kau izinkan, aku tetap kuat. Seperti itu. Bahkan, ya kemarin saya pada waktu menyampaikan ini di salah satu tempat, ada orang yang ngomong, kalau Tuhan izinkan kenapa aku punya suami kok model kayak gini? Merong-merong aku terus, kenapa? Dia tanya sama saya kayak gitu. Jawab saya satu gampang. Kamu percaya enggak kalau dari Tuhan? Percaya Pak, saya enggak mungkin cerai sama dia. Ya udah puji Tuhan. Berarti Tuhan tahu kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi suamimu kayak gitu. Dan kamu supaya jadi berkat bagi suamimu. Kalau dia kayak gitu terus, sampai mati pun kamu tetap melayani dia. Ojo sampai kamu berpikir, aku melayani. Itu tugasmu. Gak semua orang dikasih kemampuan seperti kamu. Yang kamu pikirkan, bersyukurlah kamu. Bahwa Tuhan percaya sama kamu. Untuk supaya kamu bisa tetap melayani dia. Bersyukurlah bahwa imanmu benar. Kalau imannya salah, dia bisa kecewa sama Tuhan enggak? Aku ngomong kayak gitu. Kalau hari ini kamu masih bisa tetap setia, tetap melayani, itu menunjukkan bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan, yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang pilihan Allah. Itu nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar suamimu penurut, suamimu baik. Karena kamu gak tahu jadi dirimu siapa, gak tahu siapa Tuhanmu. Kamu sadar bahwa sebetulnya kamu itu gak mau, gak mampu untuk menghadapi suamiku yang seperti itu. Tapi kalau kamu sampai dengan hari kamu berapa tahun? Sudah 30 tahun lebih. Terpujilah Tuhan. Tanpa Tuhan kamu gak akan kuat. Waduh ya Tuhan, terima kasih. Ternyata seperti itu dah maksudnya. Loh. Kalau punya hati yang seperti itu, dia mulai semangat enggak? Melayani suaminya dia jadi marah-marah atau makin mau melayani dengan baik. Bahwa menunjukkan bahwa dia adalah orang pilihan Allah. Kalau enggak, Tuhan ini kayak opo, aku kurang opo kayak suami kayak gini. Kayak buta wali. Kayak opo, tambah susah, bener enggak? Tapi kalau dia bisa melihat segala sesuatu dalam kacamata Tuhan yang baik. Sejelek-jeleknya suamimu, segebrot-gebrotnya istrimu. Sejelek-jeleknya apapun juga, kalau itu sudah menjadi pendampingmu, dikatakan dalam firman Tuhan, layani dia. Dan bukti kalau kamu bisa kuat, itu karena Allah ada bersama dengan kamu. Itu harusnya. Dan yang terakhir, kita harus sadar, dari semuanya itu, hanya Kristus yang bisa memuaskan kita. Benar gak? Hanya dia yang bisa membuat kita bahagia. Tanpa dia gak mungkin bisa membuat kita bahagia. Sekarang kita makin jelas gak? Tanpa dia gak mungkin kita bisa membuat bahagia. Tanpa dia, segala sesuatu dikatakan dalam kitab Psalm, pengkhotbah tadi, apapun yang kita lakukan dengan kepintaran kita, dengan nikmat kita, kalau gak ditujukan kepada Kristus, itu sia-sia. Lu kok bisa? Saya kasih tahu. Tuhan Yesus ngomong toh, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, akulah air hidup. Kalau kamu mau minum dariku, kamu pasti puas. Bahkan air itu akan keluar daripadamu. Menjadi satu kepuasan dari hidupmu, kebahagiaan dari dirimu. Wah itu luar biasa loh. Ini ungkapan dikeluarkan. Yohanes 4 ayat 14. Kalau kita mulai sekarang ini, kita mengerti ini dengan baik semua, kita baca ayat ini, bahagia enggak? Bahagia luar biasa. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, duduk air kayak air itu loh. Nanti omong itu nanti disalahkan ya. YouTube ini bahaya sobi. Ya. Saya pernah di Gunung Kawi, tidak apa-apa di Gunung Kawi aman. Pernah ke Gunung Kawi ada air namanya air apa? Sumber urip. Saya dulu masih kecil ya, tacik saya itu ngerti.
Dek no gak sakitan gitu ya. Disuruh ke sana, bawa gelas antri itu sana dikei banyu cerutung gini bayar. Diminum sumber urip. Sampai sekarang mau percaya Isa urip. Gak lah. Dulu kayak gitu. Gitu. Tak tanyai, lu sekarang udah ada. Iya sing jaga gentong wis mati jadi ini. Loh. Katanya sumber urip. Sing jaga wis mati. Ya iso mati wis tuwek, Pak. Ya padha ae lah. Dibujuki tok ae. Sumber urip. Kita buat aqua sumber urip. Saingan sama mereka itu. Ngerti maksudnya ya? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ini bukan benar-benar Yesus kasih air konek minum iki, wis akan luar biasa. Bukan, itu digambarkan dirinya, ngerti? Diri Kristus. Karena pada waktu itu kan tahu-tahu gambarannya ada perempuan Samaria, dia minta air, terus perempuan itu ngomong, gak pantas kamu minta sama aku, ini sumur Daud, gak bisa kamu seperti ini semua. Terus Yesus ngomong, kamu itu gak pernah puas. Wedok iki, bojone 5 wae. Mencari kepuasan. Kamu tidak akan bisa puas. Hanya pada aku saja kamu mencari kepuasan. Apakah Yesus jadi gigolo? Kan maksudnya bukan seperti itu. Dia tahu manusia mencari kepuasan seperti itu tidak bisa. Kepuasan sejati hanya ada di dalam diri Kristus. Yesus ngomong, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan mencari menjadi air, mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu luar biasa loh. Kok bisa kayak gitu? Nah, ini ada hubungannya sama firman Tuhan yang lain. Jangan kamu hutang berhutang. Hutang berhutang itu loh. Artinya apa? Ojo utang-utangi wong. Gak. Dalam hidup kita yang membuat kita susah itu apa? Suka hitung-hitungan. Yo. Dulu saya masih ingat salah satu pemain bass di tempat sini. Sekarang sudah di surga, dia dipanggil Tuhan. Dia pacarnya itu rumahnya di daerah itu, Pakal itu. Pakal bukan Pakal Trawas, tapi Pakal di daerah Menganti sana. Putus sama dia ngomong sama saya, aku gak pusing diputus. Tapi aku ngono bakso entek piro aku. Ngapeli bensin entek piro aku. Tak hitung-hitung rugi aku. Nek putus-putusnya padha seneng-senengane dia pernah seneng aku ya pernah seneng tak gepin pas lah. Tapi nek dihitung-hitung duitku sing entek akeh rugi aku. Yang membuat kita susah itu soal hitung-hitungan gitu loh. Ngerti maksudnya? Berhitung itu bukan berhitung itu, berhitung kebaikan. Waduh, Bu ini saya sudah melakukan hal yang baik-baik sama ibu, tapi ibu sama aku kok kayak gitu sih. Tidak boleh itu. Kenapa kayak gitu? Itu yang membuat kita susah enggak? Susah. Suami istri itu terjadi kepahitan itu cuma gara-gara itu, karena hidupnya cuma orang dua doang. Aku sama Cik Bingbing cuma orang dua doang di rumah. Dia ngomong, aku itu kurang apa Mbak Kon? Isu tak masuk no. Saya ngomong, aku kurang apa? Bedino dompetku kan duit. Hitung-hitungan gitu terus gepu-gepuan saya. Kan bukan seperti itu. Harusnya kita pandang pada Kristus. Artinya kayak apa? Kita harus nyadari siapalah kita ini. Kalau kita bisa melakukan hal yang baik, itu semua karena Kristus. Kok bisa? Ya, saya teruskan sedikit. Sebaik-baiknya kamu tanpa Kristus, ya saya ngomong siapa? Seperti kain kotor. Kebaikanmu tidak tulus. Wah, aku tulus. Tulusnya itu tulus menurut ukuran manusia. Tapi di hadapan Allah itu seperti kain kotor, gak ada hal yang baik. Kalau kasih bukan dari Allah, gak bisa. Kamu pasti hitung. Tapi kalau kamu bisa tidak menghitung, itu semua karena Kristus. Dan kalau itu ada dalam hidupmu, kamu bahagia loh. Menyadari, siapakah aku ini? Aku adalah manusia yang harusnya menerima hukuman. Aku harusnya manusia yang gak bisa menerima kekekalan. Aku harusnya manusia yang menerima hukuman, itu berarti aku manusia yang bejat. Kebejatan kita ini dibandingkan dengan siapa?
Sadar seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu ngomong apa? Pertama kali, dari seluruh orang kudus aku paling bejat. Nomor dua apa? Pertama, dari seluruh rasul aku paling bejat. Dari orang kudus aku paling bejat. Yang terakhir dia ngomong apa? Dari semua manusia aku paling bejat. Sehingga kalau sudah ngomong kayak gitu, kalau dia bisa lakukan hal yang baik, dia tidak ngitung sudah. Itu semua karena karya Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, kita tujukan kepada Kristus, kita tidak kecewa. Karena apa? Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa dia tidak pernah mengecewakan kita? Dikejar lagi. Kenapa? Iya, aku minta apa dia EKI. Jialat kalau kayak gitu. Kenapa dia tidak pernah mengecewakan kita? Dia sudah datang di dunia. Dia sudah mati memberikan hidup bagi kita. Kamu masih kecewa, kebacut. Dia sudah memberikan hidup bagi kita, itu nilainya tidak ternilai. Gak bisa kamu bayar dengan apapun juga. Dan dia berjanji kepada kita bahwa dia nanti akan datang kedua kali. Dia naik ke surga, bukan cuma ongkang-ongkang, tapi menyediakan tempat bagi kita. Dan kamu tidak akan kecewa kalau kamu mengenal dia dengan baik. Amin firman Tuhan. Nyanyi aku bahagia ya. Dengan pengertian yang betul ya.